kita tentu tidak boleh salah faham, karena ada juga orang salah faham dalam menjelaskan masalah jihad. Sehingga mereka apa saja, ini orang kafir bunuh saja. Ini tetangga saya kafir, matiin lampunya, kempesin ban mobilnya, apalah, nggak boleh. Orang kafir dua, yang pertama kafir zimmi, orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, nggak boleh diganggu ini. Sama-sama warga negara Indonesia, dia tidak buat masalah, nggak usah diganggu. Dia harus kita tetap berikan haknya sebagai sama warga negara gitu kan. Santun, baik, dia tetangga kasih hak dia tetangga, dia kerabat kita silaturahim. Dia orang yang kita tidak kenal kita dakwahi. Jadi memang ada haknya gitu. Kata Nabi SAW, man adza dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah. Siapa yang mengganggu zimmi maka dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Nabi SAW larang kita mengganggu orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Dan Islam juga mengajarkan kita selalu adil. Kalau ada satu orang kafir buat masalah di satu lokasi, maka dianya yang dikejar untuk dihukum. Bukan semua orang kafir dihukum. Kan gitu ya. Seperti kasus Myanmar. Myanmar sekarang orang Islam dibantai segala macam. Harusnya umat Islam menyerang di sana gitu. Hukum tuh orang-orang yang mengganggu muslimin. Tapi jangan ganggu orang yang sama agama mereka di Indonesia. Dia tidak buat masalah di Indonesia. Harus kita berlaku adil ya. Tidak boleh ini. Gitu. Pernah terjadi subhanallah di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Rupanya di daerah beberapa wilayah Eropa itu umat Islam dibantai. Gitu kan? Lalu dia keluarkan fatwa, karena di daerah Spanyol dibantai umat Islam, maka dia keluarkan fatwa, semua wilayah kekuasaan Islam bantai orang kafir. Begitu, karena dia jengkelnya, kok enak benar di sana masjid dibakar, rumah dibakar segala macam gitu kan. Maka ditanya kepada mufti waktu itu di Turki. Maka beliau mengatakan, wahai Amir Mu'minin, Allah mengajarkan kita keadilan. Yang melanggar, yang dihukum. Bayangkan kalau satu orang Indonesia mencuri, lalu semua Indonesia divonis pencuri dan semua harus dipotong tangannya. Kan nggak mungkin. Masa di satu keluarga lingkup lebih sempit lagi, ada satu yang buruk, masa semua keluarga itu buruk? Kan nggak mungkin. Yang sedang salah itu yang diperbaiki kan. Di satu perusahaan ada satu pegawai korupsi, dianya yang salah, bukan semua perusahaannya. Ada satu abri buat salah, bukan semua abrinya. Satu orang, maka yang salah, begitu Islam ajarkan kan. Maka itu harus difahami. Nggak boleh kita ceroboh ini. Gitu kan. Dan dalam jihad juga ada syarat. Nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak. Kecuali perempuan itu militan ya. Kalau dia memang militer, berbeda. Kayak sekarang banyak kan tentara-tentara perempuan. Memang dia dilatih untuk membunuh, itu lain. Dia masuk di kancah peperangan. Jadi bukan orang yang datang meramaikan saja. Kalau orang-orang kafir Quraisy dulu, perempuan mereka bukan mahir perang. Tapi mereka datang menari-menari, menyemangati para prajurit. Nah itu lain, itu ditawan saja. Tapi kalau yang militernya lain, karena dia membunuh nanti. Tapi tidak boleh bunuh umumnya perempuan, tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh rusak fasilitas umum, tidak boleh rusak tempat ibadah, tidak boleh membakar. Orang bunuh pun bunuh dengan cara baik, tusuk, mati, selesai, nggak ada mutilasi. Nggak boleh bakar, nggak boleh potong kupingnya, cungkil matanya, segala macam. Nggak boleh, kan gitu. Ada dalam Islam. Tetapi itu satu sisi, sisi yang lain juga jangan lupa memang itu ada dalam Islam. Jangan juga orang menganggap, oh nggak ada jihad itu. Nggak boleh. Ya, itu Nabi SAW mengatakan, puncak daripada keislaman adalah jihad. Pada saat dibutuhkan. Itu puncak keimanan. Sampai beberapa orientalis mengatakan, jangan kalian lawan umat Islam dengan pedang. Karena kalau kalian lawan, mereka punya konsep jihad. Dan jihad akan terus membakar iman dia sampai dia mati. Kalau satu kali orang dapat jihad tuh yang benar, dia udah semangat terus. Karena yang dimotivasi adalah surga, mati syahid, surga, bukan pulang. Ya. Cukuplah sabda Nabi SAW, semua orang kalau mati tidak berharap kembali ke dunia. Kecuali orang yang mati syahid. Bukan untuk kembali pada istrinya, pada anaknya, pada pekerjaannya, pada makanan favoritnya, kendaraannya, bukan. Kembali untuk mati terbunuh lagi. Alhamdulillah